Salam profit, selamat datang di channel YouTube Sadar Saham, channel yang membahas tentang investasi saham, analisa saham, dan keuangan. Kesempatan kali ini kita akan membahas Danantara yang baru diresmikan pada Senin tanggal 24 Februari tahun 2025 oleh Presiden Prabowo. Apa itu Danantara? Mari kita bahas bersama. Dilansir dari Wikipedia, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia adalah badan pengelola investasi strategis yang mengonsolidasikan dan mengoptimalkan investasi pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Nama Daya Anagata Nusantara diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Daya berarti energi, Anagata berarti masa depan, dan Nusantara berarti merujuk pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara keseluruhan mencerminkan kekuatan dan potensi masa depan Indonesia. Badan ini dipimpin oleh seorang kepala eksekutif CEO, Ruslan Roslani. Danantara Indonesia Sovereign Fund, informasi lembaga, dibentuk pada tanggal 24 Februari tahun 2025. Nomenklatur lembaga sebelumnya Kementerian BUMN. Wilayah hukum pemerintah Indonesia, kantor pusat berada di Sentra Mandiri, Jalan RP Suroso nomor 24, Jakarta Pusat, Indonesia. Lembaga eksekutif Ruslan Roslani CEO, Pandu Satria Syahrir CEO, Doni Oskaria COO. Situs web www.danantara.id. Badan ini disebut merupakan hasil perpaduan antara fungsi Otoritas Investasi Indonesia (INA) yang lebih dahulu dibentuk dan fungsi Kementerian Badan Usaha milik negara. Danantara diproyeksikan menjadi perusahaan investasi global terbesar di Asia seperti Temasek milik Singapura maupun Khazanah milik Malaysia. Masih dilansir dari Wikipedia, sejak 22 Oktober tahun 2024, Danantara dipimpin oleh seorang ketua, Mulyaman Darmansyah Haddad. Hingga 6 November 2024, peluncuran Danantara masih menunggu Presiden Prabowo Subianto karena ia akan melakukan kunjungan kepresidenan dan revisi hukum terhadap dokumen-dokumen yang menyusunnya. Pada tanggal 24 Februari tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Danantara. Ditandai dengan ditandatanganinya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha milik Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Danantara. Kemudian dilanjutkan dengan ditandatanganinya Keputusan Presiden Nomor 30 Tahun 2025 tentang pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi dan Daya Anagata Nusantara. Berikut susunan struktur organisasi dari Danantara. 1. Pembina dan penanggung jawab, Presiden Indonesia Prabowo Subianto Joyo Hadikusumo. Yang kedua, Dewan Penasihat, Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Ketiga, Dewan Pengawas, Ketua Erick Thohir, Wakil Ketua Mulyaman Darmansyah Haddad, anggota Sri Mulyani Indrawati, Sir Anthony Charles Linton Blair, Raymond Thomas Dalio. Yang keempat, Badan Pelaksana, Ruslan Roslani sebagai Chief Executive Officer, Pandu Patria Syahrir sebagai Chief Investment Officer, dan Doni Oskaria sebagai Chief Operating Officer. Tujuan dibentuknya Danantara adalah meningkatkan efektivitas pengelolaan perusahaan BUMN, mengoptimalkan dividen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Sementara, kewenangan Danantara ialah 1. Mengelola dividen holding investasi, dividen holding operasional, dividen BUMN. Kedua, menyetujui penambahan dan atau pengurangan penyertaan modal pada BUMN yang bersumber dari pengelolaan dividen. Ketiga, bersama Menteri BUMN membentuk holding investasi dan holding operasional. Keempat, bersama Menteri BUMN menyetujui usulan hapus buku dan atau hapus tagih atas aset BUMN yang diusulkan oleh holding investasi atau holding operasional. Kelima, memberikan pinjaman, menerima pinjaman, dan mengagunkan aset atas persetujuan Presiden. Dan yang keenam, mengesahkan dan mengonsultasikan kepada alat kelengkapan DPR RI yang membidangi BUMN atas rencana kerja dan anggaran RKA
perusahaan induk investasi dan induk operasional. BUMN di bawah Danantara. Akibat terbentuknya Danantara, 7 BUMN telah keluar dari pengelolaan Kementerian Badan Usaha milik negara dan ditempatkan langsung di bawah Danantara. Yang pertama, Bank Mandiri, kedua, Bank Rakyat Indonesia, ketiga, Perusahaan Listrik Negara, keempat, Pertamina, kelima, Bank Negara Indonesia, yang keenam, Telkom Indonesia, dan yang terakhir, Main ID. Ketika beroperasi penuh, Danantara diperkirakan akan mengelola dana sekitar 14,72 kuadriliun rupiah atau sekitar 900 miliar US dollar, gabungan total aset 7 badan usaha milik negara. Pada tahun 2024, Mulyaman Hadad yang kala itu merupakan ketua Danantara, menyebut lembaga serupa Danantara yang lebih dahulu dibentuk, Otoritas Investasi Indonesia atau yang disingkat INA, akan dikonsolidasikan dengan Danantara. Hingga peluncuran Danantara, INA masih berdiri sendiri dan belum digabungkan ke Danantara. 1. Stabilitas dan kepercayaan pasar. Sebagai dana investasi milik pemerintah Indonesia, keberadaan Danantara memberikan kepercayaan kepada investor lokal maupun asing terhadap stabilitas ekonomi dan pasar modal Indonesia. Kedua, dampak pada harga saham perusahaan portofolio. Perusahaan yang dimiliki atau didukung oleh Danantara akan mendapat kepercayaan lebih tinggi dari investor karena dianggap memiliki akses lebih baik ke sumber daya dan jaringan global. Dan yang ketiga, intervensi dan manuver investasi. Jika Danantara meningkatkan kepemilikan saham di suatu perusahaan, harga sahamnya bisa naik karena pasar melihat sebagai tanda positif. Sebaliknya, jika Danantara menjual sahamnya, bisa memicu penurunan harga akibat sentimen negatif. Dilansir dari monitorindonesia.com, pembentukan Danantara juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi korupsi dan konflik kepentingan dalam pengelolaan aset yang begitu besar. Pengamat politik ekonomi Isyanuddin Nursi mengingatkan bahwa efektivitas Danantara sangat bergantung pada tata kelola yang baik dan bebas dari intervensi politik. Sedangkan dilansir dari kabarbursa.com, potensi dualisme pengelolaan antara Danantara dan Kementerian BUMN dapat menjadi tantangan tersendiri. Pengamat BUMN Heri Gunawan menekankan pentingnya penyelesaian isu ini untuk menghindari hambatan dalam pengelolaan aset dan investasi BUMN. Secara keseluruhan, keberhasilan Danantara akan sangat ditentukan oleh implementasi tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta kemampuan untuk mengoptimalkan aset negara guna memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Demikian untuk pembahasan video kali ini. Semoga apa yang Sadar Saham sampaikan bisa memberikan manfaat tambahan untuk para sahabat investor. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share jika merasa video ini bermanfaat.